ketika kita bicara governance, maka kita bicara bahasa lainnya adalah tata kelola. Lalu bagaimana menata kelola ini menjadi sebuah kemanfaatan yang bermanfaat guna sebagai sebuah implikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Visip di podcast Visip Umroh Official. Pada kesempatan pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Dr. Alfiandri, SOS MSI, salah satu pakar kebijakan dan governansi di Kepulauan Riau. Sebelumnya perkenalkan, saya Hairlan Basoleh, dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Visip Umrah yang akan memoderatori podcast pada pagi hari ini. Baik, topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah community governance sebagai basis penguatan pembangunan di daerah pesisir. Nah, jadi Sobat Visip semuanya, kita ketahui bahwa kita berada di daerah kawasan maritim ya, Pak Dr. Alfiandri ya. Dan tentu banyak topik-topik yang sangat menarik jika kita angkat, terutama mengenai masyarakat komunitas yang berada di kawasan pesisir. Nah, mungkin Pak Dr. Alfiandri, menurut Pak Dr. Alfiandri seperti apa sih community governance dan bagaimana pelaksanaannya di kawasan pesisir, terutama di Bintan ini, Pak Dr. Alfiandri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maritim. Terima kasih Bang Rey yang telah membawa acara diskusi dalam podcast kita ini dari podcastnya Official Visip Umrah. Tentu ingin kita garis bawahi dulu ya Bang Rey ya. Pertama, pemahaman tentang governansi. Nah, governansi itu kan selalu disinonimkan atau disamakan artinya sebagai tata kelola. Nah, untuk berbicara tentang tata kelola, tentu ini ada bukan ujuk-ujuk ya, atau tiba-tiba materi tentang tata kelola di dalam kajian ilmu administrasi publik hadir begitu saja. Tentunya ada mekanisme proses sebagai perkembangan di dalam struktur anatomi ilmu pengetahuan, khususnya di dalam ruang lingkup ilmu administrasi negara sebagai sebuah ilmu yang menghadirkan konsep dan teori governance masuk di dalam ranah ilmu administrasi negara atau yang dikenal dengan approach behavior science. Tentu ada yang menarik yang Bang Rey tanyakan. Bagaimana governansi? Apa itu governansi? Nah, dapat saya jelaskan dulu Bang Rey. Tentu kalau kita berbicara tentang governansi, ada beberapa pakar ya tentunya yang kita kupas di awal untuk memperkenalkan kepada peserta didik kita, kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pemahaman governansi sebagai sebuah ilmu, konsep dan teori. Hari ini posisi governansi itu sudah jadi sebuah teori, Bang. Nah, tentu ini lahir dari kajian-kajian para peneliti ya, para expertise ya, para ilmuwan ya. Ada Francis Fukuyama ya, beliau menulis dalam artikelnya What is Governance ya. Lalu ada Rhodes yang mengatakan Understanding Governance ya. Lalu ada Osborne dengan tulisannya The New Public Governance. Lalu ada Guy Peters ya tentang governance ya, governance without government, rethinking public administration. Lalu ada Theory of Governance yang ditulis oleh Christopher Ansel, Jacob Torfing ya, dia merangkum beberapa tulisan-tulisan dari para peneliti di dunia yang terkait tentang isu-isu governansi. Lalu ada Ali Farazman yang terkenal sekali ya, ada tulisannya tentang sound governance. Lalu ada Hook ya dengan artikelnya yang terkenal itu dalam kumpulan tulisan esai yang berjudul Transformation is Governance ya. Lalu saya juga menulis tentang Innovative Governance of Blue Economic in Coastal Community Empowerment, Case Bintan Island
Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, ini serangkaian Bang Rey menjelaskan kepada kita semua, kepada peserta didik yang belajar di Universitas Maritim, tentunya penciri kita adalah maritim. Tentu kajian-kajian kita, pencilan-pencilan kita itu adalah yang terkait tentang isu-isu tentang administrasi yang menggarisbawahi tentang maritim konsep di dalamnya. Tentu menjadi hal yang menarik. Berbicara tentang community governance, apa ya ruang lingkupnya? Tentu ini menjadi hal menarik ketika aspek governansi komunitas itu yang dibahas adalah partisipasi warga, lalu kemandirian komunitas, lalu transparansi dan akuntabilitas, sustainability atau keberlanjutan, kolaborasi antar aktor. Nah, di Bintan tentunya kita kalau kenal ada yang namanya triangle di dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta atau dikenal dengan triple helix. Ada pentahelix, ya, ada perguruan tinggi, ada media, ya, selain 3 tadi. Nah, itu tambahannya. Ada quadruple helix. Pada prinsipnya ada proses jalinan kerjasama, Bang. Untuk karakter masyarakat Bintan, yang notabene Bintan itu adalah daerah kepulauan, tentu 90%-nya adalah masyarakat yang berpenghuni di wilayah pesisir. Nah, inilah nilai plus kita sehingga menjadi kajian kita bersama, Bang. Di dalam ruang lingkup ilmu administrasi negara khususnya mengedepankan pencirian kita, penciri maritim. Hasil-hasil pengembangan keilmuan di dalam rumah besar kita ilmu administrasi negara, maka yang kita bidik, yang kita research adalah seputar society kita, masyarakat kita yang hidup di lingkungan maritim atau di lingkungan pesisir atau dia disebut lagi lingkungan kostal. Komunitinya siapa saja? Tentu potensi masing-masing karakteristik daerah yang ada di Pulau Bintan. Yang 90% pencirinya adalah masyarakat kehidupannya dengan nelayan dan ketergantungannya adalah hidup dengan laut. Maka hal ini yang kita lihat. Apa saja? Ya, ada grup atau kelompok komunitas masyarakat nelayan. Lalu ada potensi laut itu yang luar biasa di Kabupaten Bintan, sehingga ada destinasi wisata di dalamnya sebagai sebuah potensi. Ada namanya Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, ya. Lalu untuk pemudanya ada Karang Tarunanya, ya. Lalu banyak lagi yang terkait tentang kemandirian daerah yang berbasis daripada aspek potensi lingkungan pesisir itu sendiri, Bang. Berarti kalau kita lihat ya Pak Alfiandri ya, jadi community governance ini salah satu pendekatan partisipatif Pak Al ya. Jadi bagaimana bisa melihat keterlibatan masyarakat lokal yang berada di kawasan pesisir. Betul. Karena mungkin kita ketahui sendiri yang mengetahui kebutuhan dan juga potensi yang ada di dalam kawasan pesisir tersebut adalah masyarakat lokalnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya Pak Al, bagaimana community governance ini bisa menjadi suatu solusi Pak dalam pembangunan yang ada di kawasan pesisir yang ada di Bintan ini Pak? Iya. Nah, kata awalnya adalah governance atau governancy. Nah, tadi yang ingin saya jelaskan lebih lanjut adalah ketika kita bicara governance, maka kita bicara bahasa lainnya adalah tata kelola. Lalu bagaimana menata kelola ini menjadi sebuah kemanfaatan yang bermanfaat guna sebagai sebuah implikasi, ya, sebagai katakanlah faktor-faktor penentu, ya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya community governance yaitu menata kelolakan potensi-potensi masyarakat pesisir yang tadi adanya peningkatan peran masyarakat dalam bentuk partisipasi, inisiasi itu lahir dari masyarakat. Kenapa? Ujungnya adalah kita bagaimana daerah pesisir mandiri berdasarkan kemampuan potensi daerahnya yang harus dikelola dengan baik. Dengan siapa? Ya, dengan para aktor-aktor tadi, ya. Baik aktor pemerintahnya, aktor masyarakatnya, aktor swastanya berkolaborasi, ya,
bekerja sama untuk bagaimana sumber daya potensi tadi berubah dari katakanlah sumber daya yang tidak bergerak menjadi sumber daya ekonomi yang bertumbuh sehingga meningkatkan kesejahteraan. Nah, orientasi membangun kesejahteraan inilah latar belakang munculnya kerjasama antar aktor. Jadi gitu, Bang. Oke. Berarti ini sangat menarik ya teman-teman sobat Visip ya. Apalagi kita ketahui bahwa kawasan pesisir ini kawasan yang memiliki potensi yang sangat luar biasa ya Pak. Betul. Apalagi kita berada di kawasan perbatasan. Betul sekali, Bang. Potensi sumber daya alam, ada Betul. potensi perekonomian. Nah, lalu kita akan melihat sangat banyak sekali tantangan-tantangan yang akan muncul ya Pak Al ya, terutama di kawasan pesisir yang ada di Bintan. Nah, menurut Pak Al nih, apa saja masalah utama yang biasanya dihadapi di daerah pesisir, Pak? Ya, menarik sekali ya Bang Rea. Karena Bintan itu adalah sebuah daerah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berposisi sebagai daerah berada pada wilayah perbatasan yang disampaikan Bang Ray tadi. Kekuatan sumber daya alamnya yang tadi hanya sebatas sebagai sesuatu yang apa adanya itu dirubah menjadi sesuatu dengan katakanlah value added atau added value sebagai nilai tambah yang harus diprakarsai, merubah menjadi nilai kemanfaatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, kondisi masyarakat dengan karakteristik nelayan ini diharapkan berubah, tidak hanya bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap, tapi juga sudah berubah menjadi nelayan budidaya misalnya. Lalu penghasilan tadi dirubah menjadi yang tadinya hanya berdasarkan bahan baku ikan, itu ada turunan produk seperti kerupuk ya, atau makanan atau kuliner lainnya ya yang bisa merubah menjadi nilai ekonomi ya. Nah, artinya ada nilai tambah. Nah, lalu yang berikutnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir ini kan bukan saja tanggung jawabnya pemerintah, tapi ini kan juga bukan saja dilepaskan begitu saja kepada masyarakat. Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan. Artinya apa? Sumber daya tadi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bintan misalnya, ya di Pulau Bintan misalnya, ya karena di Pulau Bintan ini ada 3 pemerintahan ini Bang. Ini unik. Ada Kabupaten Bintan, ada Kota Tanjung Pinang, dan ada ibu kota provinsi. Ya, jadi ini juga menarik. Artinya ini memberikan ruang yang lebih besar kemanfaatannya. Artinya apa? Bahan baku tadi, bahan dasar tadi bisa dirubah menjadi nilai yang berkembang. Jadi begitu, Bang. Oke. Jadi sebenarnya sangat menarik ya Bapak dan Ibu ya, sobat Visip semuanya, bahwa ternyata sangat besar peran-peran masyarakat dan tidak hanya masyarakat lokal ternyata ya Pak Betul. ya, tapi juga berbagai pihak, pemerintah, mungkin dari akademisi juga Betul. bisa berperan aktif dalam pembangunan yang ada di kawasan pesisir Bintan. Nah, mungkin Pak Al closing statement nih Pak terkait bagaimana kita sebagai akademisi umrah ya dan juga sivitas akademika umrah, bagaimana bisa membangun community governance gitu Pak ya, terutama kita yang berada di kawasan pesisir ya Pak Al ya, bisa pembangunan di daerah pesisir ini semakin meningkat gitu Pak ya, apalagi ada perdagangan bebas, lalu kita berada di zona perbatasan, itu bisa benar-benar bermanfaat dan juga meningkatkan peran ya dari masyarakat yang ada di kawasan pesisir. Ya, kekhasan ini atau keunikan Bintan ini ya tentu menjadi nilai tersendiri sebagai pendekatan aset ya. Artinya apa? Resources ini untuk perguruan tinggi bisa menjadi ruang di mana sebagai aktualisasi perkembangan ilmu pengetahuan, baik dengan latar belakang disiplin ilmu tertentu, baik eksak, sosial maupun humaniora.
Karena tidak hanya satu bidang saja yang bisa membahas, mengurusi atau mengulas di dalam potensi maritim itu sendiri atau potensi pesisir tadi. Nah, maka dengan demikian harapannya adalah dengan Bintan tadi yang sudah saya katakan anugerah yang luar biasa pada posisi perbatasan, tentu ini hal-hal yang menarik. Ya, misalnya di perbatasan, bagaimana nanti kita bicara tentang diplomasi, tata kelola diplomasi atau diplomatic governance, ya. Karena bagaimanapun sumber daya tadi kan harus bisa termanfaat bukan hanya untuk ke dalam tapi juga bermanfaat keluar. Untuk ilmu pengetahuan bisa menjadi ladang research, ya, ladang pengabdian, ladang ilmu lainnya. Nah, sehingga perkembangan itu tidak hanya semata-mata nanti hanya berakhir di dokumen, tetapi bisa menjadi policy brief atau menjadi bahan kebijakan untuk kebijakan yang lebih besar, kebijakan dalam skala makro, meso maupun mikro. Nah, dalam perkembangan di dalam kajian-kajian pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, maka riset tentang pesisir banyak sekali, tentang biota, ya, biota laut dan seterusnya. Nah, dari hukum nanti bagaimana pembahasan tentang pendekatan hukum maritim misalnya, ya, atau karakter bagaimana pesisir ini harus dilindungi, diproteksi dengan rasa keadilan dan diberikan keterjaminan, misalnya begitu. Dari teman-teman multimedia nanti dari televisi, ya, nanti bisa mengeksplor, ya, menjelaskan kepada khalayak ramai atau publik bisa mengakses informasi tentang ini punya potensi yang luar biasa. Dari pendekatan ekonomi apalagi ada isu blue economy, ya. Nah, tapi lagi-lagi harus dibatasi, Bang. Jangan gara-gara bicara tentang ekonomi, lingkungan diabaikan. Maka yang menarik adalah nanti ada green governance. Ya, selain blue economy ada green governance. Jadi wawasan semua berbasis lingkungan. Hal-hal ini akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi masyarakat terutama dan bagi kampus bisa terus berkembang menjadi sebuah sarana ilmu pengetahuan yang akan menjadi bidikan seluruh mata dunia melihat Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai poros perkembangan ilmu maritim di Indonesia maupun di dunia. Mungkin barangkali gitu, Bang. Baik, Sobat Visip semuanya, ini sangat menarik ya topik mengenai community governance ya. Jadi dengan community governance sendiri kita melihat bahwa masyarakat pesisir tidak hanya sebagai objek ya Pak ya. Betul. Tapi menjadi sebagai subjek. Betul. Dalam berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan wilayahnya di pesisir. Mungkin itu Pak Al yang bisa kita diskusikan ya pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Pak Al, sangat banyak sama-sama Bang Rey wawasan yang sudah diberikan kepada sobat-sobat Visip semuanya. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.